Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video pembelajaran kali ini, Mr. Agus ingin bercerita tentang sebuah kisah yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pembelajaran, yaitu kisah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di materi kali ini, Mr. akan bercerita tentang sebuah kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum lahir, ketika lahir, dan ketika Nabi Muhammad masih anak-anak hingga menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, bagaimana kisahnya? Jadi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta kepada Allah kemudahan serta keberkahan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke? Nah, jadi marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Nah, jadi seperti yang Mister jelaskan tadi, hari ini Mister ingin bercerita dengan kalian ya. Mister akan berkisah bagaimana kisah dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian bisa buka buku paketnya juga pada halaman 139 sebagai materi tambahan. Selain dari video dari Mister ini, juga kalian bisa mengerjakan LKPD sambil mendengarkan video pembelajaran dari Mister ya. Oke, jadi yang pertama, peristiwa sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Jadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad itu terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar, yaitu ada pasukan yang dipimpin oleh raja yang berasal dari Habasyah yang bernama Abraha. Pasukan ini membawa hewan, yaitu hewan gajah. Maka dari itu pasukan ini dinamakan dengan pasukan bergajah karena salah satu pasukannya ada yang dari golongan hewan, yaitu gajah. Nah, pasukan ini tuh berniat untuk menghancurkan Ka'bah, Kak. Ya, Ka'bah yang berada di Mekah itu ingin ia hancurkan, ya, menggunakan gajah. Tapi sebelum sampai di Ka'bah, Allah tuh sudah mengutus yang namanya burung ababil. Burung ababil ini membawa batu yang sangat panas ya, yang sangat panas yang diambil dari neraka. Hingga akhirnya Allah menyuruh burung ababil tersebut menghancurkan pasukan bergajah menggunakan batu yang sangat panas tadi. Hingga akhirnya pasukan Abraha itu mati semua ya, mati semua karena lemparan batu dari burung ababil tersebut. Hingga akhirnya pada tahun tersebut Nabi Muhammad lahir, dan tahun kelahiran Nabi Muhammad tersebut disebut juga dengan tahun gajah ya, karena kelahiran Nabi bersama dengan kejadian pasukan bergajah menghancurkan Ka'bah ya. Kemudian selanjutnya kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di sebuah Mekah ya, di mana Mekah ini merupakan sebuah wilayah atau daerah yang sangat tandus, sangat banyak pasir, jarang hujan, banyak unta. Nah, Rasul dilahirkan di sana, di kota Mekah ya, pada hari Senin tahun 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad memiliki ibu yang bernama Siti Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Dan Nabi Muhammad memiliki seorang kakek yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad merupakan ketika Nabi Muhammad lahir itu sudah yatim, sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Ya, ayah Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah. Ya, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ketika ibu Nabi Muhammad hamil, ayah Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam. Dalam perjalanan pulang dari negeri Syam, ayah Nabi Muhammad sakit dan akhirnya beliau wafat di kota Yastrib ya, dimakamkan di kota Yastrib. Nabi Muhammad tidak disusukan oleh ibunya ya, karena Aminah tidak bisa menyusukan Nabi Muhammad. Nah, jadi yang menyusukan Nabi Muhammad siapa? Yaitu seorang wanita yang bernama Halimatus Sya'diyah.
Karena kebiasaan orang Arab itu suka menyusukan anaknya ya kepada orang yang memiliki kedudukan yang istimewa, kedudukan yang mulia. Salah satunya adalah Nabi Muhammad yang disusukan oleh seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi Muhammad selama 2 tahun. Ya, kemudian selama 4 tahun Nabi Muhammad itu diasuh dan dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, eh, ketika setelah 4 tahun itu Halimatus Sa'diyah mengembalikannya kepada Aminah, ya, hingga akhirnya ketika umur 6 tahun Nabi Muhammad SAW diajak ibunya ziarah ke makam ayahnya yang berada di Yastrib. Nah, Nabi Muhammad dan ibunya ketika berada di Yastrib itu kurang lebih 1 bulan ya. Setelah itu Nabi Muhammad dan ibunya kembali ke Mekah. Nah, pada saat perjalanan ke Mekah, ternyata ibu Nabi Muhammad itu sakit. Ya. Nah, pada saat itu sakitnya ibu Nabi Muhammad itu semakin parah hingga akhirnya ibu Nabi Muhammad pun wafat ya ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Nah, sepeninggalan ibunya, Nabi Muhammad itu diasuh oleh kakeknya yang bernama siapa tadi? Ya benar, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu sangat sayang banget sama Nabi Muhammad ya. Tapi Nabi Muhammad hanya diasuh oleh kakeknya itu selama 2 tahun. Setelah itu kakeknya pun meninggal dunia. Nah, setelah itu Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu sangat sayang sekali sama Nabi Muhammad, ya, melebihi anak-anaknya Abu Thalib, ya. Nabi Muhammad diajarkan tata cara berdagang, tata cara menjual barang-barang, tata cara hidup mandiri, berperang. Itu Abu Thalib mengajarkan semuanya kepada Nabi Muhammad hingga Nabi Muhammad menjadi orang yang mandiri, orang yang tidak suka meminta-minta atau berpangku tangan kepada orang lain. Nah, jadi sepeninggalan kakaknya tadi Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya ya yang bernama Abu Thalib. Hingga akhirnya Abu Thalib sangat mengasihi Nabi Muhammad seperti mengasihi anaknya sendiri. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim ketika Nabi Muhammad itu berada di dalam kandungannya ibunya yang berusia 6 bulan ya. Kemudian ditinggal wafat oleh ibunya di usia 6 tahun ketika perjalanan ke Mekah. Jadi ayah dan ibunya Nabi Muhammad meninggal itu karena sakit ya, karena memang sudah waktunya dan juga ditimpa oleh sebuah penyakit hingga akhirnya Nabi Muhammad menjadi anak yang yatim piatu. Tapi apakah Nabi Muhammad berpangku tangan atau suka memilah-milah? Tidak. Nabi Muhammad hidup sangat mandiri. Beliau belajar sejak kecil agar mampu hidup tidak suka meminta-minta, namun dia berusaha semaksimal mungkin dengan jerih payahnya hingga akhirnya pamannya Abu Thalib itu mengajarkan Nabi Muhammad tata cara berdagang, mengembala kambing, kemudian segala macam kebaikan Abu Thalib ajarkan ya. Nah, itu merupakan sedikit kisah dari perjuangan atau perjalanan Nabi Muhammad. Untuk kisah selanjutnya bisa akan sampaikan di pembelajaran selanjutnya. Silakan disimak dan silakan dikerjakan LKPD-nya. Jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan Mister, silakan ditanyakan. Oke, Mister cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga ibadahnya dan jangan lupa kalau keluar pakai masker. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.